Shalom, apa kabar? Saya berharap setiap kita dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini saya akan sharing tentang satu topik, yaitu identitas. Nah, kata identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ciri-ciri. Contoh, jika seorang polisi akan mempunyai ciri-ciri, mungkin punya badan yang atletis. Tapi ada satu ciri-ciri yang paling kelihatan, yaitu melalui seragam yang dia pakai. Melalui seragam yang dia pakai, kita akan tahu bahwa dia adalah seorang polisi. Nah, untuk mendasari sharing hari ini, mari kita baca Alkitab kita yang saya ambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di ayat 26 dijelaskan bahwa kita diciptakan itu berdasarkan inisiatif daripada Allah sendiri, ya. Dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Dan di ayat 27, inisiatif itu langsung direalisasikan oleh Allah. Dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam bahasa aslinya, ya, manusia atau kita dikatakan adalah imago Dei, yang artinya serupa dan segambar dengan Allah. Nah, jika Allah kita adalah Allah yang baik, jika Allah kita adalah Allah yang suka mengampuni, ya, Allah kita suka menolong, ya, harusnya kita yang diciptakan imago Dei serupa dan segambar dengan Allah, kita juga harusnya mempunyai sifat dan karakter yang dimiliki oleh Allah tersebut. Tetapi pertanyaannya, kenapa ada banyak manusia justru melakukan yang sebaliknya? Nah, kita harus tahu bahwa manusia itu diciptakan bukan seperti robot. Kalau robot diciptakan, dia melakukan semua yang diperintahkan atau yang diprogramkan oleh tuannya, ya. Tapi manusia diciptakan bukan seperti robot. Manusia diberikan free will oleh Allah. Jika manusia melakukan sesuatu yang benar, maka manusia akan mendapat upah. Tetapi jika manusia itu sendiri melakukan hal yang tidak benar, maka akan ada ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya itu. Nah, oleh sebab itu, bagaimana orang lain bisa mengenal identitas kita? Satu poin saja untuk hari ini, orang lain bisa mengenal identitas kita yaitu melalui cara bicara dan perilaku kita. Nah, suatu hari diceritakan dalam Lukas 24, ada beberapa murid Tuhan Yesus yang berjalan menuju sebuah daerah yaitu Emmaus. Mereka berjalan menuju daerah itu dan di dalam perjalanan mereka saling bercerita membicarakan apa yang sedang tenar terjadi, yang sedang viral, yaitu ada banyak murid-murid atau ada beberapa murid-murid yang percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Tetapi ada juga murid yang belum percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Selama dalam perjalanan mereka bercerita tentang hal itu. Dan tiba-tiba di tengah jalan ada seseorang yang muncul di depan mereka. Dan ketika orang ini muncul di depan mereka, mereka biasa aja. Mereka berbicara dengan orang tersebut, ya. Ya, mereka berjalan terus menuju Emmaus. Dan ketika hampir sampai di Emmaus, ada yang mereka lakukan, yaitu makan bersama. Nah, waktu mereka makan, ini yang dikatakan di pasal 24 ayat 30 sampai 32 di dalam Lukas. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apa yang mereka katakan? Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan tentang kitab suci. Ada value yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Walaupun mereka belum mengenal dia, tetapi melalui cara bicara Yesus, melalui perilaku Yesus, ada value, yaitu murid-muridnya menjadi berkobar-kobar. Melalui cara bicara Tuhan Yesus, melalui perilaku Tuhan Yesus, akhirnya murid-muridnya mengenali siapa dia. Bagaimana dengan kita?
Apakah ketika kita ada dalam suatu komunitas, ketika kita hadir di depan mereka, mereka akhirnya tidak bersemangat? Atau malah sebaliknya, mereka akhirnya bersemangat? Kita bisa jawab sendiri. Oleh sebab itu, melalui cara bicara kita, melalui perilaku kita, kita menunjukkan identitas kita. Ingat, kita adalah imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, lakukan yang benar, jadi dampak, berikan value, berikan nilai-nilai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga melalui perkataan dan perbuatan kita, nama Tuhan ditinggikan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.